Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint ya. Jadi semuanya mungkin sudah tahu ya apa PowerPoint. Nah, yang akan kita pakai nanti untuk tutorial ini nanti Microsoft PowerPoint. Jadi aplikasi yang dimiliki dari Microsoft Office. Ini untuk membuat presentasi. Nah, jadi ada beberapa hal yang nanti kita bahas di dalam presentasi tutorial ini. Baik, langkah pertama, silakan kalian buka Microsoft PowerPoint-nya. Nah, untuk di tutorial kali ini saya akan menggunakan Microsoft Office 365 ya. Jadi di PowerPoint ini PowerPoint 365. Fungsi-fungsinya tidak ada perbedaan, cuma mungkin perbedaannya hanya ada di tampilan saja. Sedangkan kayak logo-logo icon untuk beberapa fungsi atau beberapa tools yang digunakan itu sama ya, jadi tidak ada bedanya. Baik, di sini saya ada Office ya. Oke, kita buka. Ini PowerPoint punya saya adalah PowerPoint 365. Baik, di sini ada beberapa tampilan yang yang diberikan pada saat kita pertama kali membuka PowerPoint. Di sini kita bisa tombol home. Home ini biasanya menampilkan kita mau bikin presentasinya blank atau menggunakan tema ya. Kemudian di bawah sini adalah recent. Recent ini adalah file-file atau berkas PowerPoint yang baru saja kita buka. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa PowerPoint yang baru saya buka. Kemudian kita juga bisa klik new. Kalau klik new di sini nanti dia langsung membuat presentasi yang baru. Jadi kalau home tadi ini ada tampilan semua, kita bisa bikin PowerPoint baru atau kita melihat file-file yang baru dibuka. File-file PowerPoint ya. Kalau new di sini untuk membuat dokumen PowerPoint atau slide baru ya untuk presentasi. Nah, di sini ada beberapa, kita bisa menggunakan blank presentation atau ada pilihan tema-tema ya. Jadi temanya nanti disesuaikan. Nah, kemudian kalau kalian connect ke internet, ini nanti biasanya bisa lebih banyak ya untuk template yang ada bisa dipakai. Nah, di sini kita bisa klik untuk search. Jadi misalnya kalau kalian mau bikin misalnya tentang medicine atau kesehatan, nanti dia akan muncul template yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, di sini kita bisa juga ada beberapa rekomendasi dari aplikasinya. Ini ada presentation, ada theme, ada education, chart, diagram, bisnis, infografik. Nah, misalnya kalau kalian mau bikin kayak infografik, itu kalian bisa klik di situ. Nah, nanti akan terbentuk sebuah infografik ya. Nah, jadi kalau bikin infografik sebenarnya kalau kalian nggak menguasai skill desain ya, misalnya scan hasil Photoshop, habis itu Corel Draw, kalian bisa menggunakan PowerPoint ini. Jadi ada banyak yang bisa digunakan di sini. Nah, di sini ada template-template ini. Misalnya ada family tree atau text infographic. Nah, ini nanti kita akan kita lakukan nanti di step yang berikutnya. Nah, untuk pertama ini nanti kita bikin slide saja dulu. Untuk bikin slide baru kita bisa pakai blank presentation. Kalau kalian teman-teman pilih yang blank presentation, ini nanti munculnya blank putih saja. Nah, tapi kalau pakai tema atau pakai template, nanti sesuai dengan template yang kita pilih. Nah, di sini supaya enak, saya biasanya sih pakai template ya. Jadi nggak usah susah-susah lagi nanti untuk memperbaiki tampilan lah seperti itu. Ini misalnya saya pakai ini saja ya, tag presentation. Saya klik, kemudian kalian bisa langsung klik create ya. Nah, ini kalau kita melihat apa saja sih yang ditampilkan pada tema ini. Nah, kalian bisa langsung klik create. Nah, kalau sudah klik create, ini nanti akan tercipta sebuah presentasi baru dengan sebuah template yang sudah kita pilih.
Ini kita bisa maksimiskan saja. Oke, mungkin ini akan saya jelaskan dulu menu-menu yang ada di sini. Mungkin teman-teman sebagian sudah pada tahu semua ya. Untuk di home ini biasa ada clipboard, ada slide, ada font, kemudian paragraph, drawing, editing, voice, dan designer ya. Nah, jadi di sini biasanya kalau untuk copy paste itu biasanya bisa pakai ini. Tapi kalau kita kan biasanya pakai cara cepat saja, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian ini untuk slide, ini untuk mengatur tampilan dari halaman slide-nya. Nah, jadi misalnya kita mau bikin, ini kan layoutnya seperti ini nih, kita bisa ubah. Ya. Nah, seperti ini nih untuk slide ini, kita mau layoutnya seperti apa. Jadi ada beberapa rekomendasi yang diberikan. Misalnya kalau kita sudah terlanjur ngubah kemudian mau ngereset, bisa klik reset ya. Kemudian di sini ada new slide untuk membuat atau membuat slide baru. Di sini untuk font ini akan aktif kalau kita memilih dulu fontnya yang mau diedit ya. Misalnya saya mau ubah font ini, saya klik dulu, baru di sini fontnya aktif. Baru kalian bisa mengubah jenis fontnya. Nah, untuk mengubah jenis font, misalnya kalian mau mengubah semuanya, klik bagian ini ya, ada garis putus-putus ini supaya terpilih semua. Kalau kalian cuma klik di dalam seperti ini, misalnya saya blok FA, ini yang akan berubah hanya FA saja. Tapi kalau saya mau mengubah semuanya, itu tinggal klik di ya ini aja ya, di code yang garis putus-putus ini. Pada saat kalian klik supaya jadi garis penuh ya. Ini baru kalian bisa ubah keseluruhan. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalian bisa pilih satu-satu seperti ini atau ditaruh di sini kursornya. Kemudian kalian pakai arrow back down ya, back down atau back up. Ya, tanda panah ke bawah atau tanda panah ke atas. Nah, ini dia bisa berubah ya. Nah, ini kalian bebas boleh pilih. Nah, ini misalnya ada yang seperti ini nih, ada font yang di 365 itu ada. Ini kita disuruh download ya. Jadi jenis font ini ada di servernya, cuma nggak ada di laptop atau komputer kita. Jadi kalau kita mau pakai nanti perlu di download dulu. Jadi kita pilih yang ada saja nih ya. Nah, di sini ada banyak. Tergantung ya, jenis fontnya bisa beda, bisa sama. Karena kalau di tempat saya ada install font secara manual. Mungkin kalau kalian mau install font lebih banyak, kalian bisa download dulu fontnya ya. Jadi di Google font.google itu ada ya, font Google, nanti bisa di download fontnya kemudian diinstal. Nah, ini kita boleh pilih bebas, terserah untuk fontnya. Kemudian saya mau membesarkan, ini pakai ini bisa ya, increase font size. Atau kalian bisa coba pakai Ctrl Shift ya, dan apa itu? Ini kombinasinya Shift dan tanda lebih besar. Kemudian untuk mengganti warna, ini hampir sama ya. Untuk properti yang ada di font ini hampir sama kayak yang di Microsoft Word. Jadi ada B, ini counter bold untuk menebalkan, memiringkan, garis miring. Ini untuk ada shadow-nya, jadi misalnya ada kayak bayangan seperti itu. Kemudian untuk mengubah warna, ini untuk tag highlight color ya. Jadi warna kayak di background kan lah semuanya seperti itu. Ini bisa diubah-ubah di sini. Saya buat seperti ini. Kemudian kalau yang ini untuk warna font ya, font color. Jadi kalian bisa ubah warna dari teksnya. Nah, ini sama saja.
Nah, kemudian di bagian paragraf ini hampir sama ya dengan yang ada di Microsoft Word juga, jadi ada rata kanan, rata kiri ya. Untuk shortcutnya juga sama, untuk center Ctrl E, untuk rata kiri, rata kanan Ctrl R ya, Ctrl right, jadi sama. Nah, ini kalau masukin bullet and numbering juga sama. Kemudian kita mau drawing, misalnya mau gambar apa, kotak atau bulat atau segitiga, itu menggunakan tools di sini. Kemudian ini untuk editing biasanya untuk replace. Jadi misalnya kalian mau mereplace atau mencari sebuah kata atau kalimat yang ada di slide kalian dengan cara cepat, itu bisa pakai find. Kalau replace itu misalnya mengganti ya. Misalnya slide ini saya buat di tahun 2015 misalnya ya. Kemudian di dokumen-dokumen ini harusnya tahun yang terbaru. Nah, saya tinggal mereplace saja 2015-nya menjadi 2020. Nah, itu bisa pakai replace ya. Nah, untuk dictate ini sebenarnya fungsi untuk mager ya, malas gerak jari. Jadi kalian bisa memanfaatkan untuk dictate. Tapi di sini harus terinstall dulu nih library bahasa Indonesia ya, supaya dia mengenali bahasa Indonesia. Nah, ini nanti pada saat kalau pakai dictate itu kita menggunakan mic ya, kita ngomong nanti kursornya ngetik sendiri. Oke, kita coba ya. Ini saya hapus, kemudian saya buat dictate. Good morning. Dia otomatis ngetik sendiri ya. Good morning everybody. Today we will learn Microsoft PowerPoint. Nah, ini buat yang mager tangannya ya. Wah, dia ngikutin terus nih semua apa yang saya bilangin. Oke, kita stop ya. Dictate-nya kita nonaktifkan. Nah, itu adalah fungsi dari dictate ya. Jadi kalau kalian malas ngetik, kalian bisa memanfaatkan dictate. Atau misalnya bisa dimanfaatkan juga kalau keyboardnya rusak ya. Karena saya melihat mahasiswa itu kadang punya laptop tapi bawa keyboardnya rada gede. Katanya keyboardnya rusak. Nah, ini untuk di bagian home. Kemudian di bagian insert. Bagian insert ini biasanya menu untuk mengimportkan atau menyematkan file-file yang perlu kita kita perlu tampilkan di slide kita. Nah, di sini ada table. Misalnya kalau kalian mau insert tabelnya, misalnya saya hapus dulu ya. Oh, saya bikin baru saja nih. New slide. Nah, di sini saya mau bikin table, tinggal insert saja tabelnya. Nah, seperti ini. Kalian bisa insert table. Nah, kemudian kalau insert table, biasanya kalau kita klik tabelnya, itu nanti ada muncul table design. Ini bisa kita mau pakai style apa. Ya. Kemudian kita balik lagi ke insert. Di sini ada pictures. Ini untuk mengimport gambar ke slide kita. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kita bisa pakai this device, jadi file gambarnya ditambahkan dari laptop atau PC kita. Atau bisa menggunakan stock image. Ini menggunakan stock image library yang punyanya Microsoft Office PowerPoint ya. Kemudian kita juga bisa cari secara online. Oke, kita coba satu-satu. Yang pertama, this device itu nanti dia akan membrowse membrowse file yang ada di komputer kita. Nah, misalnya saya masukkan ini. Nah, ini adalah filenya diambil dari dalam laptop yang ada di laptop saya. Kemudian kita bisa pakai yang stock image ya, stock image. Nah, ini nanti dia akan load stock. Biasanya ini pakai internet ya. Jadi kalau kalian menggunakan yang ini harus terkoneksi ke internet. Nah, ini bisa dipilih sesuai dengan keperluan ya.
Ini ada banyak kategori yang bisa dipakai. Karena saya tadi teknologi, saya bikin pakai komputer ya. Nah, saya pilih ini, saya insert. Nah, ini harus connect ke internet juga. Kemudian ada juga kalian bisa insert di online pictures. Ini nanti akan buka Bing ya. Nah, ini Bing, ini adalah search engine-nya punyanya Microsoft. Nah, ini kita bisa cari. Misalnya kita mau cari untuk animal ya. Nah, bisa cari ini. Kalau saya mau cari teknologi ya. Nah, ada seperti ini. Ini harus online ya. Jadi kalian pada saat memanfaatkannya itu online. Nah, biasanya kalau kalian untuk melanggar hak cipta ya, biasanya kan kalau kita bikin konten itu gambarnya harus gimana, harus ada menyematkan dari mana gambarnya. Nah, kalau kita menggunakan insert menggunakan ini ya, online picture, itu biasanya langsung dikasih nih linknya. This photo by unknown author, licensed under Creative Commons. Ini kalian bisa klik ya untuk melihat jenis lisensinya. Nah, kemudian kalau screenshot, kalian bisa juga menyematkan, misalnya kalian bikin tutorial ya. Saya misalnya bikin tutorial untuk menjelaskan ribbon yang ada di atas ini. Saya pakai screenshot. Ya. Ini kalian bisa pakai screen clipping. Nah, baru kalian screen ya. Nah, ini adalah screenshot. Atau bisa juga sih beberapa gambar yang sudah ke screen ya, yang sudah pernah di screenshot, itu bisa pakai ini. Kemudian ada foto album. Ini biasanya untuk foto album ya. Jadi kita harus bikin dulu foto albumnya yang ada di pictures di dokumen ya. Kemudian di sini ada untuk illustration, kita bisa bikin shape, icon, model 3D, smart art, dan chart. Nah, nanti akan dijelaskan masing-masing ya. Untuk shape ini kita bisa untuk bikin. Oke, kemudian untuk shape ini kita bisa menambahkan beberapa model illustration. Saya bikin slide baru lagi, klik kanan ya. Kemudian new slide. Nah, ini saya bikin shape, misalnya shape nih ya. Nah, ini bisa ada shape format, kalian bisa edit warna sesuka hati kalian. Kemudian ada yang lain-lain, nanti bisa dicoba sendiri ya. Seperti ini, pokoknya untuk menginsert shape lah. Kemudian icon, ini untuk menginputkan icon, ini juga online ya. Icon cutout, ini kalian bisa tampilkan juga untuk cutout ya. Nah, ini misalnya saya mau icon apa nih, saya cari komputer saja. Nah, ini misalnya saya klik, saya insert. Nah, nanti kan masuk ya sesuai dengan source yang kita pilih. Nah, kemudian 3D model. Nah, ini kita harus punya file 3D-nya. Nah, karena saya nggak ada, ini nggak bisa diimportkan. Kemudian ada smart art. Smart art ini biasanya sih digunakan untuk bikin kayak ini ya. Misalnya kalian dapat tugas nih, suruh bikinkan struktur organisasi, ini bisa pakai ini nih. Nah, dia kayak ada diagram flow seperti itu. Misalnya kalian disuruh bikin proses, atau ini untuk bagian organisasi bisa pakai hierarki, diklik modelnya, atau misalnya pakai bulat-bulat, atau misalnya pakai yang seperti ini, ada fotonya, ini klik OK. Nah, akan muncul ya. Ini misalnya pimpinan, kemudian kita bisa tambahkan di sini pengawas,
Kemudian di sini kita bisa tambahkan foto. Saya ambil foto dari cutout people saja. Ini saya klik insert. Nah, seperti itu ya. Ini bisa dibikin untuk hierarki. Kemudian yang berikutnya chart. Chart ini digunakan untuk bikin table chart ya. Biasanya kan table itu ada datanya, kemudian kita membentuk grafik chartnya. Nah, ini bisa pakai chart ini. Di sini ada banyak model ya. Nah, kalau kita klik seperti ini, dia biasanya seperti ini. Ini penjualan ya. Kita editnya di sini. Nah, akan berubah ya. Nah, jadi biasanya kalau kita klik mau ngedit datanya, ini untuk chart style, untuk mengubah mengubah style dari chartnya. Nah, seperti ini. Kalau untuk edit datanya, klik kanan, ini ada edit data ya. Nanti akan kebuka lagi file Excel PowerPoint, chart in Microsoft PowerPoint. Jadi dia kayak Excel gini. Kalian bisa ubah data sesuai dengan keperluan. Kemudian yang berikutnya, ini ada banyak ya, ada zoom, ada link dan lain-lain nih. Ini action ini biasanya untuk bikin semacam klik ya. Misalnya saya mau bikin hyperlink dan lain-lain. Untuk text box ini untuk sama kayak di Microsoft Word, untuk bikin text box. Nah, kotak yang ada tulisannya lah seperti itu. Nah, ini di insert equation ini untuk memasukkan rumus hampir sama dengan yang Microsoft Word. Kemudian di bagian desain ini siapa tahu kita mau mengubah lagi temanya. Saya bikin temanya ini nggak sesuai, saya mau ganti yang lain. Nah, ini kalian bisa pilih tema. Nah, tapi ini cuma tema yang ada di sini ya, yang terinstall. Karena kan yang tema ini tadi saya terkonek ke internet, itu biasanya kedetek dia bisa mencari sesuai dia bisa mencari tema yang lebih banyak sesuai dengan keperluan. Ini saja sih ya untuk desain. Kemudian transition ini untuk memberikan efek transisi antar satu slide dengan slide yang lain. Misalnya ini mob. Nah, jadi pada saat dia berpindah slide itu nanti akan ada efek transitionnya. Nah, ini nanti efek transition dari atas ke bawah. Kalau ini dia muncul gitu ya. Kemudian ada yang referral, ini dia pindah. Kemudian random bar, shape, uncover. Nah, ini bisa kalian kasih semua. Nah, ini kan bisa kita bikin from right atau from top. Banyak ya. Nah, misalnya Pak saya mau bikin semuanya sekaligus, bisa ya, kalian Ctrl A saja, kalian klik dulu di slide 1, kemudian Ctrl A atau pilih semuanya, baru pilih jenis slide-nya, jenis animasi transition-nya. Nah, kemudian ada tab animation. Tab animation ini untuk membuat animasi teks di dalam slide-nya. Nah, untuk memulainya kita klik dulu teksnya, ini dipilih gini ya. Kemudian kita bisa pilih animation, ini sesuaikan saja ya. Nah, ini untuk teks di dalam. Kemudian kalau slideshow ini untuk kita memulai presentasi. Kalau presentasi from beginning ini biasanya dimulai dari awal. Misalnya saya baru pertama kali bikin ini slide ya. Saya baru pertama kali untuk menampilkan slide, saya klik saja from beginning. Nah, ini akan tampil seperti ini. Tetapi misalnya saya ingin
memulai slide saya dari slide yang saya tentukan. Misalnya saya dari slide 5 nih, slide ini aja ya, slide ke-7 yang ada grow by sector. Ini kita bisa pakai select from current slide ya. Atau cara singkatnya kalian bisa tekan ya shift kemudian F5. Shift-nya ditahan kemudian baru tekan F5. Kalau yang untuk from beginning kalian cukup tekan tombol F5 saja. Nah, ini untuk online, jadi kalian harus terhubung lewat browser. Ini kalau lewat browser biasanya pakai akun juga ya, tergantung. Kemudian di sini ada juga record slideshow. Misalnya kalian mau bikin rekaman, bikin kayak rekaman video slide gitu ya. Kalian menjelaskan tutorial menggunakan slide presentasi, kalian mau rekam, itu kalian bisa pakai ini. Review, ini untuk spelling dan lain-lain, untuk komen dan lain-lain juga. Untuk view ini tampilan layout saja ya. Biasanya sih yang banyak digunakan tuh di home, insert, design, transition, animasi ya, slideshow saja. Yang paling sering digunakan menu-menu yang 6 ini. Yang ini jarang ya. Nah, ini jarang digunakan. Nah, itu penjelasan tentang Microsoft PowerPoint ya. Nah, jadi penjelasan tentang menu-menunya. Nah, untuk save kalian bisa klik save di sini. Atau misalnya mau di save as. Di save as-nya misalnya saya mau bikin file yang lain ya. Nah, di sini dia bisa kita pilih. Kita mau pilih yang PowerPoint PPTX, ini yang biasanya yang terbaru dari 2007. Biasanya 2007 sampai 2010 ke atas itu pakai PPTX. Atau kalian mau pakai yang 97 ke bawah, ini pakai PPT saja, tidak ada X-nya. Atau mau simpan ke PDF, itu juga bisa. Atau ke PNG. Atau misalnya kan saya bilang kalian mau merekam video tentang tutorial penggunaan apa gitu ya, menggunakan PowerPoint. Ini bisa juga disimpan jadi video ya. Jadi nanti formatnya MP4. Nah, kalian kalau lihat sering di YouTube itu biasanya ada juga ya yang bikin kayak dia penjelasan sesuatu menggunakan slide, geser, itu dia bikinnya nggak pakai editing, aplikasi editing kayak Adobe Premiere dan lain-lain ya. Dia cuma pakai Microsoft PowerPoint saja itu sudah bisa. Jadi slide-nya direkam kemudian disimpan jadi video ya, MP4. Nah, ini yang saya bisa sampaikan. Saya rasa menu-menu semuanya sama saja ya. Untuk efek transisi sudah, penjelasan antar menunya juga sudah. Nah, nanti coba aja dicoba-coba. Jika ada yang masih bingung atau masih belum paham menu-menunya, silakan ditanyakan di kolom komentar boleh, atau di diskusi di e-learning juga boleh, atau di WA group juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang lain juga bisa tahu yang kalian nggak tahu. Kemudian yang teman yang lain yang nggak tahu info itu juga jadi tahu seperti itu. Jadi sama-sama tahu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah tutorial untuk PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton, selamat mempelajari, dan semoga semuanya selalu sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi.